warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang intelijensi. Apakah kalian tahu apa itu intelijensi? Mungkin untuk sebagian orang, intelijensi sudah hal yang tidak asing lagi. Tetapi untuk yang belum tahu, tidak apa-apa. Di sini kita akan belajar tentang intelijensi itu sendiri. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. Intelijensia berasal dari dua kata, yaitu inter atau di antara dan lego atau memilih. Intelijensia atau dalam bahasa Inggrisnya adalah intelligence memiliki arti kecerdasan atau kepandaian. Intelijensi juga merupakan kemampuan dalam berpikir dan belajar, memecahkan masalah, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Menurut David Wechsler adalah kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara teratur. Intelijensi juga merupakan kemampuan untuk mengelola dan menguasai lingkungan dengan efektif. Selanjutnya, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi intelijensi. Setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan dari orang tuanya. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan tidak hanya berfokus pada satu hal saja, tetapi dalam faktor lingkungan ada beberapa hal yang dicakup, mulai dari pola asuh orang tua, budaya, dan pola gizi. Yang ketiga, faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ, fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan semua fungsinya dengan baik. Yang selanjutnya, faktor minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan pada perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia, dapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang terakhir, faktor kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode, juga kebebasan dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Semua faktor di atas saling bersangkutan satu dengan yang lainnya. Untuk menentukan intelijensi itu sendiri, tidak dapat kita hanya berpedoman pada salah satu faktor saja, karena intelijensi adalah faktor total. Keseluruhan faktor terurut serta menentukan dalam intelijensi seseorang. Yang selanjutnya, kita akan masuk ke bentuk intelijensi. Nah, bentuk intelijensi itu sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama, intelijensi verbal linguistik, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan aspek bahasa, seperti kegiatan membaca atau menulis. Yang selanjutnya adalah intelijensi logikal matematik, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan berpikir ilmiah. Contohnya yang berhubungan dengan simbol atau angka atau menghitung. Yang ketiga, intelijensi visual sosial. Ini berhubungan dengan tingkat visual seseorang, termasuk seni, misal sepis dan memahat. Yang selanjutnya adalah intelijensi kinestetik tubuh, di mana kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan anggota tubuhnya untuk mengekspresikan emosi dan perasaannya.
Yang selanjutnya intelijensi ritme musikal, di mana kemampuan ini dapat mengenali pola irama, nada, hingga berbagai bunyi-bunyian bisa dikategorikan sebagai seseorang dengan intelijensi ritme musikal yang tinggi. Yang selanjutnya, intelijensi intrapersonal. Ini merupakan kecerdasan yang fokus di pengetahuan diri, refleksi, kesadaran, dan kontrol emosi, intuisi, serta kesadaran rohani. Yang selanjutnya, intelijensi interpersonal. Jika intrapersonal berhubungan dengan diri sendiri, maka interpersonal berhubungan dengan refleksi terhadap orang lain. Yang terakhir, intelijensi emosional, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan kekuatan emosional serta kecakapan sosial seseorang. Selanjutnya, peran intelijensi dalam belajar. Intelijensi memiliki peran penting dalam proses belajar. Ada yang menganggapnya sebagai faktor penentu keberhasilan belajar. Meskipun ada juga yang menganggap sebaliknya. Namun, secara umum, intelijensi diakui sebagai faktor penting dalam mendukung keberhasilan belajar seseorang. Menurut teori Binet, dalam Sumadi Suryabrata 2004, intelijensi memiliki 3 ciri utama. Pertama, kecenderungan menetapkan dan mempertahankan tujuan. Yang kedua, kemampuan menyesuaikan diri untuk mencapai tujuan. Yang terakhir adalah kemampuan otokritik atau belajar dari kesalahan. Pelajar dengan intelijensi tinggi cenderung lebih mudah menyusun tujuan, menyesuaikan diri dalam proses belajar, serta mampu mengevaluasi kesalahannya diri sendiri. Sebaliknya, pelajar dengan intelijensi rendah memiliki keterbatasan dalam aspek-aspek tersebut. Yang selanjutnya kita masuk ke implementasi dalam pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, intelijensi sering dijadikan tolak ukur keberhasilan pembelajaran melalui penggunaan tes intelijensi. Namun, menurut Sumadi Suryabrata, penggunaan tes ini seringkali bersifat naif karena tidak mempertimbangkan kelemahan-kelemahan yang ada, seperti pengaruh budaya, kecocokan hanya pada tipe kepribadian dan tingkah laku tertentu, serta hasil yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor keturunan. Tes intelijensi memang berguna, seperti dalam pengelompokan siswa atau penentuan jurusan. Tetapi, anak dengan intelijensi sangat tinggi atau superior maupun sangat tinggi atau inferior sama-sama membutuhkan perhatian khusus. Mereka memerlukan program pembelajaran yang disesuaikan agar dapat berkembang secara optimal tanpa mengalami tekanan psikologis. Konsep multi-intelligence atau kecerdasan ganda memiliki solusi yang positif. Konsep ini menekankan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak hanya sebatas kecerdasan intelektual, guru diharapkan lebih kreatif dan terbuka terhadap berbagai bentuk kecerdasan anak, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memberdayakan. Sekian dulu pembahasan kita tentang intelijensi. Jika ada masukan atau kritikan, kita bisa lanjut di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum.